bukan berarti anak tari harus ya memang belajar tari itu bukan berarti dia harus jadi penarinya. Wirausaha, entrepreneur membuka usaha sendiri yang pasti akan sangat menjanjikan. Satu lagi ya, mau sekolah yang asik ya di seni pertunjukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Nadine di podcast animasi yang punya SMK 5 Kota Bengkulu. Nah, gimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya baik? Baik sih. Alhamdulillah dalam keadaan baik. ya. Nah, kali ini kita kedatangan guru-guru dari seni pertunjukan nih. Ada guru dari seni tari dan juga seni karawitan. Nah, beri tepuk tangan kepada Ibu Inge dan Ibu Afrida. Ayo, nanti dibayar ya tepuk tangan paling kencang. Halo Ibu, gimana kabarnya hari ini? Halo Nadine, alhamdulillah kabarnya luar biasa. Karena akhirnya kami berkunjung ke studio animasi yang luar biasa ini ya. Kami jadi artis di sini. Alhamdulillah ya. Dipanggil juga kita. Boleh nih Bu, perkenalan dulu sambil disapa teman-teman yang nonton podcast kita hari ini. Oke, duluan ya, maaf ya sis ya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Inge Metasya Sulfuras. Saat ini merupakan guru produktif dari kompetensi keahlian seni tari SMK Negeri 5 Kota Bengkulu yang juga dipercaya menjadi ketua program keahlian seni pertunjukan SMK Negeri 5 Kota Bengkulu. Selanjutnya, Oke, halo semua. Saya Afrida Azhari. Saya guru seni karawitan di SMK 5 ya. di SMK 5. Ya. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang tentang jurusan seni pertunjukan itu sendiri. Nah, kalau boleh tahu, sudah sejak kapan ya Ibu Inge dan Ibu Afrida bergabung menjadi guru di SMK 5 Kota Bengkulu ini? Oke. Sebelum ada saat ini nama program keahlian kita itu program keahlian seni pertunjukan. Jadi dahulunya di kurikulum yang sebelumnya KTSP itu konsentrasi keahlian seni tari. SMK 5 pada awalnya hanya memiliki konsentrasi keahlian seni tari. Kemudian 3 tahun ke belakang kita buka konsentrasi keahlian yang baru karena memang anak seni tari itu tidak bisa berdiri sendiri. Yaelah, ya kan? Jadi kalau perempuan itu harus didampingi oleh laki-laki kayaknya ya. Sama seperti halnya tari butuh musik. Jadi karena kita tari bergerak 70% di promosi tari tradisional plus tarian budaya, jadi dibukalah program keahlian seni karawitan yang mana seni karawitan itu artinya adalah musik tradisional daerah setempat. Jadi bukan berarti jurusan seni karawitan itu musik Jawa, Bali dan sebagainya. Nah, kami pun bergabung, kalau saya pribadi bergabung di sini mulai tahun 2019 dan langsung di jurusan seni tari dan juga ikut berkontribusi ke dalam pembukaan jurusan seni karawitan pertama kali. Jadi kalau seni tarinya udah lama, kalau seni karawitannya baru, tapi tetap kita selalu saling bersama-sama ya nggak? Iya. Ciein dong. Walaupun sekarang juga studionya sekarang berpisah, tapi tetap harus bekerja sama. Iya gitu. Kalau Harus meriah ya, harus meriah. kalau untuk Tanggal berapa, tahun berapa kami masuk. Iya. Kalau Ibu kan memang waktu jurusan seni karawitan itu buka, Ibu masuk di sini. bergabung. Oh, jadi gitu. Nah, sebelum jadi guru di sini pasti panjang tuh perjalanan karirnya hingga sekarang bisa menjadi guru seni tari, guru seni karawitan. Kalau sekarang boleh nggak Ibu jelasin perjalanan karir Ibu hingga sekarang bisa jadi guru seni tari dan seni karawitan? Oke, berarti ini live-nya bisa 3 hari 3 malam. Panjang perjalanan karir. Oke, sedikit aja ya, agak-agak jumawa dikit ya, maaf ya guys. Jadi bagus, artinya kan guru yang ada di SMK 5 itu kan Berkualitas. Berkualitas. Wah, benar. Iya. Jadi jangan ragu-ragu sebelum ke tujuan utama kami mau promosi nih. Jangan ragu-ragu karena contoh nyatanya ada kami di sini, ya Ella, yang bekerja dengan hobinya, dengan asik. Karena memang dari awal setelah 33 tahun ya, maksudnya Ibu lahir di Kepahyang. Lahir di Kepahyang, tapi dari lahir memang kayaknya jiwa centilnya sudah meronta-ronta. Artinya dari kecil sudah ada bakat di bidang Seni tari.
SD, SMP, SMA di Kepahyang. Sama kalau sekarang ada FLS 2N, zaman ibu dulu ada pom seni tuh. Sama pekan olahraga dan seni, tapi dulu mewakili anak kabupaten ya, mewakili Kepahyang sampai ke nasional di bidang vokal grup dan juga tari. Walaupun begini, ibu ke kelas 2 SMA, kayak kalian ini kelas 10, kelas 11, udah punya album lagu daerah pada saat itu. Pada saat itu ya. Artis ya, artis kabupaten tapi artis Kepahyang. Tapi tetap kebanggaan dong, walaupun artis kabupaten, boleh di-search di YouTube walaupun agak malu-maluin dikit pada masanya itu sudah sangat hits ya Bu Rida ya. Karena Bu Rida kalau nonton, ya Allah itu Ibu Inga sekarang ya gitu ya. Jadi kalau kalian main di Kabawetan, itu siapa? Ibu sudah pernah menjadi artis Kabawetan pada saat itu. Ya, karena bakat dan hobinya sepertinya untuk tari, musik, vokal tidak bisa ditinggalkan lagi. Karena itu juga bisa diterima di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung melalui jalur prestasi. Kalau zaman sekarang SNBP ya? SNBP itu di pendidikan seni tari. Jadi selama 4 tahun kurang lebih kuliah di Bandung. Yang pada awalnya merasa akan belajar seni tari pada umumnya, seni tari Nusantara, tapi tidak ternyata kawan-kawan. Kenapa? Karena ternyata kalau kita belajar seni tari atau seni karawitan itu 70% yang dipelajari adalah tradisi daerah setempat. Iya. Artinya kalau ibu kuliah di Padang kayak Ibu Rida, 70% yang pelajari ya seni tradisi Minang. Ya, begitu juga dengan ibu. Ibu masuk di UPI Bandung, ternyata 70% saya belajar tentang budaya Sunda. Narinya ada nari ya pasti nari Jaipongan yang sudah terkenal ya. Ada tari klasik, ada tari topeng, musiknya gamelan Jawa Barat. Apa yang ibu rasakan? Stres. Tapi tidak menutup kemungkinan ibu sudah tahu. Iya betul. tradisinya. Tapi stresnya itu hanya 1 semester. Merasa aku di mana gitu kan? Aku di mana? Ini apa? Biasanya kita musik di sini kan mungkin kalian tahu musik dol degak jos gitu ya. Di sana aduh ngantuk. Ternyata tari yang ngantuk itu justru lebih susah, baru terasa di situ. Tapi struggle itu kita tidak boleh terlena, artinya nggak boleh mengeluh karena itu keputusan yang sudah diambil, dinikmati prosesnya ternyata baru wow keren gitu, budaya orang tuh keren. Bisa kok Bengkulu kayak gini. Nah, itu harapannya. Kuliah 4 tahun di Bandung, balik ke Bengkulu, harapannya pengen Bengkulu tuh punya budaya kayak di Bandung nih. Yang mana kita masyarakatnya tuh bangga akan seni tradisinya. Tapi kehidupan itu tidak mudah. Artinya pas menerima kenyataan jadi guru langsung nggak bisa kayak gini. Beda ternyata murid di Bandung dan di Bengkulu itu beda. Jadi mohon maaf Ibu agak melenceng dikit. 3 bulan jadi guru Ibu mangkir balik ke Bandung lagi menjadi pegawai bank dulu, menjadi banker selama 7 tahun. Jadi 7 tahun berlari dari alur. Beda jurusannya. Ya, 7 tahun beda jurusan Nadine. Jadi setelah kuliah dari kecil itu ngurusin nari dan sebagainya, 7 tahun malah kerja di bank. 4 tahun di Bandung, mutasi kemudian di Bengkulu masih jadi ngurusin duit orang. Tapi ternyata ngurusin duit orang itu nggak enak, kan duit kita sendiri gitu kan. Akhirnya kembali lagi mencoba peruntukan di tes PNS 2018 dan Allah kembalikan ibu kepada jalurnya hingga diterima dan langsung bergabung di SMK Negeri 5 Kota Bengkulu. Sangat keren. Yang sekarang sudah ibu di sini. Iya, udah di sini. Jadi kalau yang penasaran ibu ngapain aja, boleh WA, telepon, bisa diundang lagi untuk bintang tamu episode 1, 2, 3 ya. Ibu Rida silakan. Oh, itu Ibu Rida. Ya, kebetulan kalau sebelum ibu cerita kenapa ibu bisa masuk di sini, dulunya ibu itu waktu kecil memang suka menari. Suka menari. Menari ya, menari musik menari. ya, Pak. Menari. Di underline gitu. Tampil pun pasti menari. Apa-apa pasti menari. Terus kalau memang ada bakat, mungkin dulu ibu nggak tahu kalau ada bakat. Yang tahunya, oh saya bisa menari. Terus suka menyanyi, tapi belum berani untuk show up keluar. Masih ya kalau gini kan tahunya di belakang layar, di WC, itu ahlinya di Adanya sana. toilet ya. Sampai orang rumah pun bilang, Anda tidak bisa nari, gitu. Anda bisa nyanyi. Karena hanya bakatnya tuh tidak pernah disalurkan keluar. Sampai ke TK, SD, SMP masih menari, SMA masih menari. Masuklah di MAN. Masuk MAN model, nggak ada masuk nari lagi.
tapi ikut di drum band, aktif, sangat aktif di drum band. Itu masih menari. Ya tahu kan menari kalau di drum band. Pom-pom, Kalau ya? dulu namanya pom-pom, kalau sekarang itu Color guard. color guard. Nah, menjadi ketua 3 tahun menjadi ketua. Wah, mungkin ini bakatnya nih di tari nih. Tanya sama teman-teman, wah kamu itu bagusnya di tari, kamu masuk kuliah di tari aja. Oh mau, belum cari tahu tentang kuliah di tari, nggak mungkin masuk tari, anak man masuk tari. Kayak beda Mana? jalur Beda jalur. simpangnya ya. Karena orang tua ya jalurnya memang agama, kuatnya memang ke agama. Kalau bisa lanjutnya ke agama. Oke. Tamat, semua teman-teman ikut tes. Sudah diterima langsung. Senam PTN kalau zaman dulu. Senam PTN. Rida nggak ikut? Enggak. Nanti mau ikut kuliah di tari. Buat ditulisan di kamar IKJ. Go IKJ. Belum tuh lihat internet. Masih susah zaman Masih dulu ya, dulu. masih Dulu mahal masih. ya Hmm. gitu. Harus ke Jadi warnet. ketika tamat, semua teman-teman udah tes, kita hening-hening saja karena memang di senam PTN tidak ada IKJ. IKJ dan ada. lain-lain. Jalur seni itu nggak ada masuk di Senam senam PTN. PTN. Gimana ini? Baru bisa buka internet ketika sudah tamat dari MAN. Buka di internet, loh di IKJ nggak ada tari. Aduh. Ternyata di IKJ hanya 3 waktu zaman itu. Jurusan hanya 3. Gimana? Udah mau Jawa di tari. Orang tua ibu tidak mengizinkan ibu untuk menjadi anak tari. Mungkin orang tua itu mungkin dari dulunya oh, janganlah jadi anak tari, jangan gitu kan. Ya karena kan cenderungnya Oh, pandangan cenderung. anak tari itu agak gimana kan Iya. untuk masyarakat kita. Ketika bilang ke Jawa, berontak orang tua, jangan keluar. Apalagi masuk tari, tidak. Kayaknya kerasnya dan ya ke tari ya, masuk ke tari kata orang tua. Gini aja, yang dekat ada, diisi Padang Panjang. Oh ibu langsung senang. Ada diisi, ya kalau diisi nanti kamu ini bisa dilihat. Bisa Dekat berkunjung, ya, orang tua dekat. bisa berkunjung ke sana. Oke, ibu searching, ternyata harus ke lokasi. Tesnya harus ke lokasi. Nekat, orang tua antar, mungkin dengan berat hati mengantarkan ibu ke sana. Tes, tidak bawa bekal apa-apa, ternyata orang tes membawa bekal di daerahnya Properti, masing-masing. ya, betul ya, Bu, ya. Ibu nggak tahu sama sekali. Karena modal nekat tadi, wah semua orang bawa properti, dari mana itu? Nggak mungkin bawa dol, karena di Bengkulu kan dominannya dan Terkenalnya mayoritas dol. Iya. Aduh, mana ini? Dah, oke. Dengan niat kuat, Dan pokoknya PD-nya ya. PD-nya tetap daftar, tetap tes. Tibalah tes. Tes, latihan, waktu itu tari rantak. Wah, udah dari rantai ya. Karena tari rantak kan dari Minang. Dari Takutnya kalau kita bawa dari daerah lain dia nggak tahu. Justru pikiran. itu salahnya ya. Justru karena sebenarnya kan pikiran Ibu Rida tadi kan dosen-dosennya orang Minang, Minang. tuh. Kan mungkin kalian juga pemikirannya Ya, nanti tuh akan itu. kayak gitu. Jadi Justru harus evaluasi kalau nanti. kita pergi, nah kebetulan nasibnya kayak Ibu nih. Ya. Ketika Ibu dulu pada zaman itu PMDK juga tesnya ke Bandung. Ke lokasi ngeliat orang sama kayak Ibu Rida udah bawa properti masing-masing, jaipongan lah, tari topeng, tari klasik ya, tari klasik. Ya, kita bawa tari apa? Ya tari Melayu. Justru kita nggak ngambil momennya dari situ. Wah, jarang mahasiswa kita bawa budaya Melayu, kita terima deh. Itu Itu mungkin itu ya, Bu kesalahan, ya. itu kesalahan ibu waktu itu karena memang minim informasi. Iya. Yang ibu tahu kalau kita bawa daerah itu mungkin dia tertarik. Ya, mungkin rasisme Ya, lah dikit ya. tertarik. Ternyata kalau kita bawa daerah lain, orang kan taunya mereka yang paham dan Iya. pakemnya mereka. Jadi Kalau kita cobalah kita bawa dengan daerah kita sendiri. Ya ibu kan dulu nggak tahu. Padahal dulunya ibu suka tari tabot. Saya tari tabot bikin lomba. Tari Mungkin tabot kalau dulu itu. bawanya tari tabot akan berbeda cerita, tapi bukan takdirnya. Ya mungkin itulah tadi mungkin karena orang tua juga nggak. Tibalah Iya. pengumuman. Tiba pengumuman 20 orang yang diterima tidak ada nama ibu. Ulang lagi kok nggak ada. Nggak mungkin ini pulang dengan tangan kosong. Tunggu seminggu pembukaan tahap kedua. Ternyata tidak ada tari. Yang ada karawitan, Karawitan. kriya, teater. Waduh, telepon orang tua ibu. Gimana Bu? Saya tidak mungkin balik lagi nih. Ya udah, kamu masuk kriya. Tidak mau masuk kriya. Jahit. Ya udahlah, tanya karawitannya apa Pak? Karawitan musik tradisi. Kata ibu. Nah. Karena
Sadol tadi ya. Ya, karena kita biasa dengar musik di tari, kita coba. Walaupun belum pernah sama sekali megang dol tuh. Tidak pernah megang dol sama sekali. Karena kalau di tari dulu ya, kalau dulu adalah mitosnya kalau kalau cewek megang dol badai. Iya, itu mitosnya itu dulu. tuh bisa jadi ide Iya, ya. garap ya. Tuh, dikasih Ide garapan. budayanya tuh dulu Dulu itu. mitosnya dol itu kalau cewek megang dol, mukul dol, badai. Ya ibu percaya dong. Oh, enggak boleh. Ya kita sebagai penari kalau cewek itu apa namanya naluri ya? Nah, harus anggun gitu. Harusnya menari. Bukan Kodratnya main musik. Kodratnya kesana, ya. menari, bukan main musik. Tapi ibu masih niat nekat tadi enggak mungkin pulang. Pokoknya dan ternyata ada jalan. Oh, mau masuk karawitan, tapi nanti setahun bisa pindah ke tari. Oh, itu niat ibu dulu. Oh, udah diberi itu ya. Iming-iming udah sampai pada panjang ya. Masuk dulu nanti setahun bisa pindah ke tari. Oke, Kalau emang Pak. nggak nyaman, oke. Masuk daftar pertama, orang pertama, tes pertama, ketika pengumuman Nomor 1. nomor 1. Waduh, tidak bisa ngapa-ngapain, tapi bisa nomor 1. Oke, masuklah di karawitan. Proses karawitan, Nak. Di karawitan itu dominannya adalah laki-laki. Semua orang laki-laki. Siapapun pemusik pasti laki-laki. Kalau dia perempuan hanya bervokal. Iya. Itu Vokal. dimanapun itu. Karena kodrat perempuan itu tidak boleh bermain musik. Itu zaman dulunya. Ya, karena perempuan tuh kan harus anggun, menjaga Iya. menjaga diri kesannya ya. Jadi berjalannya waktu musik itu kita kan niatnya mau belajar. Ya, kita belajar mau mengenal kebudayaan yang ada di Indonesia ini. Nah, di Nusantara ini kan kaya dengan budayanya. Kita belajar bukan mau merusak tradisi. Betul. Kita mau belajar, ya. Semuanya tuh dengar. Nah, Ya, kita Bu. semua belajar. Nah, ibu lagi ngajar loh. Ini ada di depan kamera ya, dengar ya. Jadi jangan Miskonsepsi ya. ya, karawitan itu jangan dinilai itu. Ya, kok kecil perempuan ini. main itu mau jadi apa? Mau Perempuan jadi masuk apa? karawitan Oh, ya. itu sudah berjalan dan beribu kali didengar di telinga ini. Betul. Nah, ternyata di karawitan ibu menjalani dengan ikhlas. Tidak jadi ibu mau masuk tari karena sudah niat tadi. Ya udahlah, kita sudah dikasih jalan untuk belajar di karawitan. Mungkin memang tidak boleh ditari. Oke. Niat dari awal sampai terakhir sampai wisuda jadi anak karawitan. Gitu, ibu. Dan ternyata sekarang sampai jadi guru karawitan ya. Belum pernah terpikir cita-cita mau jadi guru. Tidak pernah terpikir jadi guru. Nah, seni pertunjukan ini kan terbagi dari 2 jurusan nih, ada seni karawitan, ada seni tari. Nah, boleh jelasin nggak Bu perbedaannya itu apa? Perbedaannya ya. Seni tari itu kan lebih kepada olah rasa. Jadi ungkapan jiwa Cela ini jadi teori ya. Kalau teorinya kan ungkapan jiwa manusia yang diekspor digambarkan melalui gerak badan, gerak tubuh. Nah, kalau seni karawitan itu musik tradisi daerah. Perbedaannya apa? Sungguh sangat jelas sebenarnya. Kalau tari yang dipakai badannya nih, kan kalau karawitan alat musik misalnya, lebih ke alat musik. Tapi tetap di satu garis ini seni pertunjukan. Kenapa seni pertunjukan? Karena dua-duanya akan show, akan tampil di depan umum. Tapi bukan berarti anak tari harus ya memang belajar tari itu bukan berarti dia harus jadi penarinya. Jadi ketika kamu masuk ke dalam jurusan seni tari dengan basic tapi aku nggak bisa nari gitu kan, oh jangan takut karena di dalam dunia seni pertunjukan itu sangat luas, bukan cuma yang kita pelajari jadi artis ya, karena setiap orang yang tampil di panggung itu kan namanya artis ya, bukan berarti kalian masuk seni tari harus jadi penarinya. Karena kan di dalam prosesnya, di dalam kehidupannya ada penari di atas panggung, ada penari di balik layar misalnya. Kita butuh para pelaku seni. Jadi kalau penari itu ada penarinya, ada koreografernya, ada stage manager, orang yang ngatur setting-setting. Ya sama seperti Pak Rahmat yang di balik layar itu. Kan pada awalnya diterimanya juga kalau seni drama tari dan musik kan harus seni tari juga dia pelajari. Cuma tangan untuk Pak Rahmat. Pak Rahmat itu bisa nari tuh. Ya karena itu, begitu juga dengan karawitan, merasa Bu aku nggak bisa main alat musik. Kan kita ini belajar dunia seni pertunjukannya. Apa saja sih? Kehidupan apa saja yang ada di dalam itu? Ya. Jadi artinya kehidupan bermuaranya kepada aku nanti mau jadi apa, penghasilannya akan dapat berapa, kira-kira itu yang akan kita pelajari. Banyak tadi bisa jadi kameramennya misalnya, bidang produksinya.
kita udah, kalau kita yang guru-guru itu udah banyak ya Bu. Ibu Rina kalian udah tahu itu penari internasional lah, udah penari nasional dia. Event-event di nasional pun walaupun dia tinggal di Bengkulu tetap ikut, tetap dipanggil. Kemudian tadi Ibu Aprida demikian. Kalau Ibu mungkin lebih ke akademisinya bagaimana masuk. Begitu juga dengan Pak Rahmat di bagian produksinya karena itu masih dalam satu kesatuan gitu. Jadi perbedaannya apa? Perbedaannya tadi yang dipelajarinya mungkin 80% lebih kepada musiknya, perkembangan musik tradisinya. Kalau tari lebih kepada Gerakannya. Kalau mungkin bertanya perbedaan, udah jelas perbedaannya. Mungkin persamaannya. Ya. Kalau persamaan dari seni karawitan dan tari itu ya kita mempelajari yang harus dipelajari adalah tradisi. Kita harus melestarikan tradisi itu. Oke. Bukan menutup kemungkinan tidak boleh belajar yang lain. Ya. Tapi kita harus melestarikan tradisi yang kita miliki. Oke. Oke, nah jadi itu tuh perbedaan dari seni tari dan seni karawitan. Nah, kalau nanti misalnya masuk jurusan sini, kompetensi keahlian apa aja nih yang bakal dimiliki murid-murid yang mengambil jurusan ini? Oh, itu pertanyaan menarik ya. Pertanyaan menarik, sangat menarik yang juga sering kali diabaikan. Artinya, apalagi anak zaman sekarang, anak SMP yang baru-baru gaul gitu kan. Yang ngapain masuk SMK? Ah, nggak mau, jelek masuk SMK. Ya gitu ya kan? Mungkin dulu Velza kayak gitu tuh kan. Ini mau masuk SMA. Culun-culun anaknya mungkin kan. Ya, mungkin karena abang-abangnya begini, jadi dibilang culun-culun. Jangan salah, mungkin bentuknya seperti ini. Iya, tapi kalau udah di panggung, pesonanya. Nah, 1000 aura, gak usah nanya kodam ya Bill gini. Jadi apa nih yang dipelajari atau kompetensi apa yang didapat? Nah itu tadi sejalan dengan tadi ibu bilang bahwa selain bisa menari, kalian akan belajar menari, tapi kalian juga akan belajar semua ilmu di bidang itu. Contoh kalau seni tari, belajar nari. Belajar rias, zaman sekarang jadi mua gampang. Kalau zaman dulu mau jadi mua itu harus punya salon, harus punya produk, harus punya pelaminan, dekor. Kalau zaman sekarang modal Instagram udah bisa jadi mua misalnya. Brush by Geni, CLA gitu kan. Kan? Ya, atau blast on Demam. NM Nadine Buah ya gitu ya. Zaman sekarang semua bisa jadi buah. Terus jadi make up artis itu tidak harus make upin pengantin. Zaman sekarang emak-emak mau kondangan juga butuh muah. Iya kan? Kalian mau wisuda, mau pensi, perpisahan, itu bayar muah itu udah 150.000 paling murah sekarang. Kalau kalian nggak harus tamat kuliah baru bisa jadi muah. Kelas 1 SMA skillnya dilatih, belajar dari YouTube bisa selain dari sekolah. Udah bisa pasang iklan sebentar lagi, Gusti misalnya. Make up by Gusti menerima order perpisahan kelas 3. Nggak usah deh Mbak 150.000, 50.000 aja cukup, udah jadi cuan. Itu jadi nggak harus tamat kuliah udah bisa dapet ya. Itu gunanya skill dan jurusan yang dibuka. ya. Kenapa ada SMK membuka jurusan ini? Itu. Jadi kalau SMK lain fokusnya menerbitkan, mengeluarkan seorang karyawan di bidang masing-masing. Karyawan, ya. Tapi khususnya untuk di seni pertunjukan, seni tari dan seni karawitan, Bukan kita hanya lebih mengeluarkan wirausahawan. Jadi untuk apa jadi karyawan orang kalau bisa jadi usahanya? Independen. Kalau zaman sekarang tuh istilahnya freelancer, ya kan? Cuan, gitu juga yang nari. Kalau tadi mua, bisa juga pensi. Dikit-dikit kan zaman sekarang pensi. Modal bisa nari dikit lah, jihad bisa nari rangka, bisa nari raw wonderland. Nerima pensi SMP. Dulu ya alumni SMP 8. Dek, kamu pensi? Kayu aja murah. Berapa yuk? Ya satu orang 50.000 lah, sekelompok 5, 2,5. Tapi cuma berapa kali latihan misalnya. Bajunya gampang, make up kayak yuk tambah dikit. Itu udah bisa jadi apa? Bisa jadi uang. Buat Jadi itu apa salah satu uangnya? kompetensi Iya, yang diajarkan. iya gitu. Jadi tadi ada make upnya, ada belajar narinya, bikin karyanya. Jadi bukan cuma mempelajari tari-tari yang sudah ada, tapi juga kalian dibentuk bagaimana kalian bisa menghasilkan sebuah karya yang layak untuk dipasarkan juga. Tapi balik lagi ya, tetap itu di dalam ranah pelestarian budaya. Tetap kita menjadi agen utama pelestarian budaya Bengkulu nih. Gimana supaya budaya Bengkulu tuh nggak cuma dikenal tabot lagi misalnya gitu, do lagi begitu banyak budaya Bengkulu yang bisa kita
pamerkan sama dengan jadi harapannya semoga suatu saat seni budaya Bengkulu bisa bersaing seperti seni budaya Minang. Kalau Minang kita udah tahu nih, wah musik talempong tambur itu udah Minang. Mau pergi ke Jakarta mau kemana orang udah tahu itu Minang. Jepang kan orang udah tahu Sunda, angklung udah tahu Sunda, gamelan orang tahunya Jawa. Kalau kecap orang udah tahu Bali. Nah sekarang kita tanya Bengkulu apa budayanya? Ada nggak yang tahu? Di mana Bengkulu? Posisi Bengkulu aja mungkin masih sangat masih Belum nggak banyak terlalu yang tahu. banyak yang tahu. Nah, tugas kalian ini sebagai agen pelestari budaya dan juga agen promosi budaya Bengkulu. Itulah tugasnya. Wah, ternyata banyak sekali nih kompetensi keahlian yang bakal dipelajari kalau masuk jurusan ini Ya, sendiri. itu tadi tarik kalau karawitan apa aja Bu yang bisa dipelajari? Konsentrasi yang didapatkan itu tadi alat musik, pelajaran musik Oh, ya. Nusantara ya kan? Kalau di karawitan itu bukan hanya bisa memainkan alat musiknya. Kalau di karawitan itu kan kita taunya karawitan itu oh Jawa, gamelan. Enggak. Ternyata karena kita memiliki tradisi kita sendiri dari Bengkulu, ya kita daerah kita Bengkulu, kita memiliki etnis kita sendiri. Ya. Kalau dulu orang tidak mungkin tidak tahu. Banyak yang tahu, oh kalau Sumatera itu Minang, Sumatera Minang, karawitannya Minang. Karena mereka kuat dan pakem di tradisinya. Tugas kita adalah sebagai pelajar, pendidik. Nah, ya kitalah yang mempertahankan dan melestarikan budaya kita. Jangan takut dan malu. Tradisi Ya. kita itu bukan. Jangan. Jangan ditanya kamu dari orang mana? Orang Bengkulu, orang Padang. Oh, ya. Boleh. Kalau misalnya orang Jawa mau belajar Minang aja lah, nggak mau lah ini itu. Kita bisa. Kita harus Kita harus mengenalkan Jadi budaya kita. nanti di karawitan itu bukan hanya belajar tentang tradisi daerahnya, tapi Nusantara akan dikenalkan. Ya. Nah, bisa mengajar pensi sekarang. Betul. Pensi di SMP sekarang sudah semuanya pasti Betul. mencari Guru ya, pensi. mencari guru pelatih yang nyomura Nyelo. gitu. Iya. Kenyang. Iya. Nah, ya kalau kita memiliki modal, kita punya bakat nih, kita punya modal untuk mengajar, ya kenapa tidak? Betul. Jangan takut. Dan juga jangan takut kami akan membimbing misalnya nih Ya, Nadine nih benar. nanya nih kayak Nadine ya misalnya Bu adik kelas Nadine tuh ada pensi boleh Nadine mau ngajarin tapi bantuin Bu maksudnya bingung deh Bu itu nggak apa-apa kami guru-guru terbuka gitu Kita- tenang aja nggak ada tarifnya nggak akan potong kamu nggak ada Contoh, misal kita nggak punya baju nih, nggak mungkin nanti anak pensi mau nari, mau nampil doll, mau nampil musik, tidak ada kostum. Tetap kita tawarkan. Dan di SMK ini memiliki fasilitas. Jadi kami fasilitasi. ya Nah gitu, paham? jadi jangan takut Jangan takut. nggak mau nanti kalau ke sekolah nanti itu gurunya berapa itu enggak jadi kami sangat justru akan ada nilai lebih ketika kalian ternyata udah bisa ada jiwa entrepreneurnya nih zaman sekarang kan nggak usah nunggu lama-lama tadi daripada adiknya belajar kalian antar ke sanggar mana gitu kan lebih baik kalian yang dilatih karena dengan melatih kan kalian secara tidak langsung mengasah diri kalian sendiri kemampuan kalian juga dan juga membentuk ladang usaha kalian nanti ternama nih aku sama Ayu Jihan hari gimana Ayu Jihan ayo depan kayak Jihan juga Misal nih, ini bisa juga. Misal, Bu, saya ini cuma bisa menari, nggak bisa make up, tapi kostum tidak ada. Ya bisa. Kamu yang melatih, temanmu yang make up, nanti betul. pinjam-pinjam ke SMK 5. Misal itu. Kalau di karawitan, Bu, doli dah ada, Bu. Cak mana nak nari, nak latihan bisa nak diakal. Iya. Diakal, semua bisa diakal. Kalau untuk Nanti, proses tuh proses bisa. bisa diakal. Tapi untuk pelestarian budaya tadi kita kembali juga pembelajaran tadi karena kalian memang tadi apa sih masuk SMK tadi kan? Jadi nggak cuma bisa jadi karyawan tapi bisa berwirausaha sendiri dan juga bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Ya, benar. Itu udah Jadi karpetnya kami Ya, siapkan sudah sebenarnya. Karena dulu kan ibu berdua udah pengalaman nih. Kalau masuk kuliah jurusan tadi seni, pasti kalau alumni SMKI kalau di luar itu lebih dipandang dan lebih akan diterima. Kalian ini sebenarnya SMKI di Bengkulu gitu. Ya anak Satu-satunya. iya karena satu-satunya udah jurusan itu jadi sebenarnya kalau dari sekarang nih kalian mau lanjut kuliah di mana
tinggal siapkan laporan, insya Allah lebih terpandang karena udah dianggap sudah berkompeten di bidang tari. Ibu bilang 100% masuk juga enggak, tapi 60% ya kayaknya akan masuk. Lebih Tinggal, besar Bu aku mau peluangnya. Bu aku mau diisi Padang Panjang, oke. Mau ke Bandung, oke. Ke Jogja, ke Bali, kemanapun bisa dan peluangnya lebih besar. Ini mungkin gini, kan sekarang sudah di jurusannya. Iya. Kalau misalnya mau melanjutkan ke kuliah, perguruan tinggi, tinggal kita Arahkan. Arahkan. Ya. orang di sana. Oh, di sini ada, oh di sana ada daerah sana, misalnya daerah Bengkulu ada jurusannya. Jadi tinggal mereka pasti tidak mungkin dia tidak berpotensi dan punya bakat. Iya. Nah, tinggal mereka melihat sertifikat. Iya. Biasanya didukung dengan sertifikat. Tuh. Tidak mungkin anak SMK 5 tidak memiliki pasti satu, pasti ada sertifikat yang mendukung. Nah, itu nak. Jadi jangan takut ya, semua yang Semua yang siswa nonton pun. dan yang menonton jangan takut. Mau kuliah bisa, Mau kuliah bisa. langsung ke kerja jurusannya. Mau kerja bisa. Mau kerja bisa. Mau jalan-jalan tanpa biaya, sepeser pun dan dibayar kan? Bisa. Ya, masuk di jurusan mana? Seni pertunjukan. Iya. Tuh, jadi banyak banget nih keuntungan kalau masuk seni pertunjukan juga banyak nih yang dipelajari. Nah, seni pertunjukan ini kan udah lumayan lama nih. Nah, jadi udah banyak tuh pasti alumni-alumni dari sini. Nah, kira-kira alumni dari sini tuh udah pada kemana aja, Bu? Pokoknya Alumni ya. ya alumni mau yang berapa tahun? Iya, salah satunya yang paling kita kenal yang juga udah jadi guru kalian itu kalau mungkin di sini dia seperti ibu guru biasa. Cuma kalau kalian buka dan dia jiwa artisnya harus kita genjot. Sebenarnya dia itu sangat berpeluang menjadi konten kreator tari nasional seperti teman-temannya. Cuma mungkin dia jiwa artisnya aja yang kurang ya. Ibu Rina itu salah satu alumni di sini. Mungkin kalau ditanya kenapa ya karena dia di Bengkulu saja dia jadi guru. Mungkin kalau dia tetap di Pulau Jawa akan makin banyak tur-turnya. Salah satunya Ibu Rina dan Ibu Rida juga menjadi penampil Ya. di KTT 20 Ya, KTT 20 G20. Jadi presidensi G20. Jadi ada berapa presiden ya? Ada berapa? presiden. 20 presiden di seluruh dunia. Jangan salah, Ibu bilang 20 presiden ya. 20 presiden itu yang datangnya presidennya, menteri luar negerinya, perdana menterinya, menteri pariwisatanya, berbagai menterinya dari 20 negara berkumpul di Bali. Di Bali. Dan penampilnya itu salah duanya ada Ibu Afrida dan Ibu Rina Damayanti. Tidak cuma tampil tapi mereka tetap mempromosikan budaya Bengkulu dan bawa dong dibawa ke Bali. Luar biasa kan? Dan jangan takut dan malu untuk memperkenalkan tradisi kita karena tradisi kita sudah dikenal oleh orang luar. Ya, itu. Terus kemarin juga ada Ibu Rina lagi nih. Yang dekat-dekat aja nih. Kayak Ibu sebutin alumni yang lain kita kenal juga ya. Ibu Rina juga menjadi salah satu penari di Sabang Merauke ya, pergelaran Sabang Merauke. Yang mana pergelaran itu bukan cuma tampil tapi berbayar. Artinya selama 2 pertunjukan itu tiketnya paling murah 500.000 untuk orang penonton. Sekali pertunjukan kapasitas 1.000 penonton, mereka 4 kali tampil berarti 4.000 penonton. Berbayar tiket paling murahnya 500.000 sampai 800.000 Karena ibu waktu nonton itu. Bagaimana seni pertunjukan itu diproduksi dengan layak dan dihargai. Ya. Itu yang ditampilkan adalah itu. Iya, budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan juga berkolaborasi dengan artis-artis ternama Indonesia. Ada Yura Yunita, ada Isyana Sarasvati dan lain-lain ya. Nah, SMK ini sendiri kan terkenal karena ada program magangnya nih. Nah, kalau masuk jurusan ini kira-kira magangnya kemana aja tuh, Bu? Menarik ya. Ya, menarik. Artinya tadi kalau siswi SMK, pelajar SMK itu program andalannya adalah magang di dunia kerja, magang atau praktek kerja lapangan atau praktek kerja industri dengan nama-nama yang berbeda-beda. Itu kalau untuk di kurikulum Merdeka, program PKL itu adanya di semester 6 dengan harapan mungkin bisa lanjut menjadi magang lanjutan dan diangkat menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Tempat magangnya. Nah, gimana Bu kalau seni tari dan seni karawitan? Itu tadi sesuai dengan jalurnya bahwa kami tidak hanya menyiapkan seorang siswa untuk menjadi karyawan. Kami menyiapkan siswa itu menjadi entrepreneur, menjadi wirausaha dan juga mahasiswa ya, maksudnya bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Magangnya kemana? Balik lagi, magang itu program sekolah tapi tidak lepas dari kerjasama sekolah dengan orang tua.
Ya, artinya ketika orang tua mau bekerja sama dengan program yang diberikan oleh sekolah, kami ikuti kemana orang tua akan merestui anaknya. Nah, gitu. Program magangnya di mana-mana aja, Bu. Kalau jurusan lain, mungkin magangnya di kantor-kantor nih. Kalau anak tari magangnya di mana, Bu? Di sanggar. Iya, itu salah satunya mungkin di sanggar, di rumah Sanggar. produksi. Apa wedding organizer, event organizer, Tari dan kenapa? karawitan Iya, sebenarnya tari dan menyatu karawitan tuh, itu sama. menyatu. Tapi yang kita salah satunya menjadi kesulitan kami hingga saat ini bahwa keberadaan sanggar seni tadi ya entrepreneur rumah produksi di Bengkulu khususnya itu mempunyai jadwal kerja yang tidak terjadwal, kondisional ya. Kita tahu ya rata-rata misalnya sanggar ini mereka kerjanya by project. Jadi kalau ada proyek tari di sana hamin sebulan baru proses garap. Kalau tidak ada order, sanggarnya tidak ada jadwal rutin latihan seperti itu. Nah, itu menjadi kendala sedangkan magang pada jurusan-jurusan lain itu kan kayak kerja kantor juga nih. Waktunya Berjadwal. ditentukan, jadwal kan, masuk jam 8 pulang jam 4 setiap hari. Nah, sedangkan di tari dan karawitan kalau posisinya di Bengkulu itu belum ada. Mungkin 1-2 sanggar yang ada mungkin ya. Sampai saat ini kami belum bisa menemukan dan memfasilitasi, tapi tidak menutup kemungkinan kalau orang tuanya mendukung, kita akan membantu mengarahkan ke Luar kota kota. besar ya, keluar kota ke kota besar khususnya yang memang sudah terfasilitasi tadi ya, Dan sanggarnya budaya aktif, sanggarnya itu aktif, ada jadwal Terjadwal. latihan Rutin. Terus ketika kalian tidak latihan pun seniman sana akan tetap memberikan pendidikan kalian. Jadi kalau misalnya jurusan lain magangnya tuh ya misalnya bagian administrasi ya main komputer gitu ya. Kalau kalian, harapan kami ketika magang itu tadi bisa jadi pemainnya, tapi kalian juga bisa jadi pelatihnya. Artinya misalnya magangnya di Bandung atau di Jogja, yang dipelajari apa, Bu? Yang dipelajari ngapain? 1, tarian sana daerah sana. Tarian daerah sana. Kedua, kalian mengajarkan tarian yang kalian punya. Jadi guru juga, jadi murid iya. Terus yang ketiga, jadi artisnya juga. Jadi artisnya gimana, Bu? Kalau kalian sudah memenuhi kompetensi sanggar itu, mereka ada order, kalian bisa diajak untuk menjadi pelaku seni di Pelakunya. sana gitu. Kalau abis magang ini di akhir SMK ini kan ada yang namanya UKK tuh, Iya. uji kompetensi keahlian. Nah, kalau untuk jurusan ini gimana tuh UKK-nya? UKK. Nah, sebentar lagi juga memang kita akan UKK nih Sebentar ya. lagi UKK. UKK tuh kalau jurusan lain kan istilahnya udah dipelajari tadi ya, nggak memakan waktu. Balik lagi kalau seni pertunjukan itu tidak cuma makan waktu, tapi juga makan tenaga, juga makan biaya. Dan butuh proses. Butuh proses, nggak bisa tuh tiba-tiba silakan ciptakan tari 7 menit sekarang juga tring. Nggak bisa. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Mungkin memang harus diluruskan juga. Sebenarnya kalau di SMK yang lain, di SMK khususnya seni pertunjukan, itu kalau UKK itu ada paket-paketnya, ada pilihan. Kalau paket itu apa sih, Bu? Paket itu seperti soal yang akan kita pilih gitu. Paketnya itu ada paket 1 misalnya pegelaran drama tari. Paket 2 penyajian tari kelompok. Ya. Paket 3 penyajian tari perorangan. Tunggal. Paket 4 tunggal, dari paket 4 ada penyajian tari duet atau berpasangan. Kita tuh bisa pilih. Kalau Nadine misalnya pilihnya pakai tari tunggal, itu tari yang sudah ada. Tapi dengan karakter tari itu pada aslinya gimana? Nah, kesulitan kita di Bengkulu kan jarang tari tunggal yang sudah Jarang magang dan dilakukan kan. Bisa dibilang belum ada ya tari tunggal yang dilakukan. Berbeda ketika di pulau-pulau Jawa, mereka banyak tari tunggal. Kalau di Jawa Barat itu ada tari topeng Cirebon, ada tari topeng Panji misalnya, ada tari apa, tari Jaipongan. Itu rata-rata karena mereka sudah membakukan karya-karyanya banyak, dan kalian harus menarikan sesuai karakter yang mereka minta. Gimana topeng Kelana Cirebon? Karakternya ladak itu artinya gagah. Jadi kamu harus gagah menarikan. Nggak boleh klemer-klemer asal. Berarti Nggak lulus sesuai. kompeten, nggak sesuai dengan karakter diharapkan. Begitu juga mau misalnya tari gaya apa, ya begitu tadi harus ada karakter yang disampaikan. Dengan tari berpasangan, dan juga ada tadi penyajian tari ya. Biasanya yang kita pakai itu adalah penyajian karya tari kelompok, yang mana tarinya itu adalah karya kalian sendiri. Keren. Ya, Karya jadi sendiri. Karya sendirinya gimana, Bu? Karena kita salah satu misi kita adalah pelestarian budaya. Jadi kami pasti culture of Bukulen istilahnya kalau zaman sekarang bahasa kerennya. Intinya kearifan budaya lokal nih. Boleh dari sekarang dicari inspirasi yang kira-kira di Bengkulu nih ada budaya apa sih yang jarang dikenal orang. Aku mau angkat biar orang lebih tahu nih kira-kira. Kalau di Bengkulu selain dol sama tabot kan banyak nih misalnya. Kalian pergi kita kan
SMK satu-satunya di provinsi ya, bukan cuma milik Kota Bengkulu, di provinsi Bengkulu. Artinya misalnya ada yang orang Geni nih, misalnya orang mana atau orang mana. Oh, di mana tuh Bu? Ada. Oh, di situ tuh ada ternyata, Bu, iku ada nah, ini, Bu. Bu, Iya, ada ada kerajaan ini. iku. Ya. Iya. Iya, di Bali Tunggal misalnya di daerah kami tuh Bu, ada tradisi ini nah, Bu. Cuman udah Bu mangko terkenal nah, misalnya kan. Itu. Begitu juga dengan ternyata di Padang Serai itu Bu, ada Bu loh tradisinya. Ya, misalnya. Atau Ibu tahu enggak Bu, ngapo pagar dewa tuh namanya pagar dewa? Aduh lah sejarahnya tuh Bu. Nah, ya kan? Misalnya kayak gitu. Ya kan ada yang tahu, ada yang enggak tahu, ada yang ngarang kan? Nah, atau mungkin ada yang orang Rejang misalnya. Bu, di Rejang tuh bukan cuma tari keje. Atau tari keje itu apa, Bu? Ngapanya cuma cicik coba ayo gerak. Bosan ya anakku nontonnya misal. Nah, itu salah satu faktor yang bisa kalian angkat untuk dijadikan ide garap. Balik lagi tugas kalian kan tadi mempromosikan budaya Bengkulu supaya lebih dikenal gitu. Ternyata di Bengkulu itu tadi ada tari keje. Tari keje itu ternyata syarat akan makna, harus ditarikan dengan jumlah ganjil. Kenapa Bu ganjil? Kenapa tidak kena Bu? Ayam kan takut lah misalnya. Penarinya harus tuju, gerakannya harus menghadap mata angin, apa artinya? Nah, itu bisa kalian angkat untuk menjadikan ide garap sebuah karya. Begitu pula dengan karawitan. Nah, karena tugasnya memang mungkin ada beberapa soal yang di UKK itu. Kalau di tari kan ada tari tunggal, ada duet, ada karya kelompok. Iya, kelompok. Kalau di karawitan itu bukan mungkin bisa sendiri. Tapi kalau di karawitan sepertinya tidak bisa untuk sendiri. Nah, pasti harus ada yang mendukung dan membantu. Jadi kalau kita bandingkan di sekolah lain, SMKI lain, SMKI luar, karena mereka memiliki tradisi mereka, tradisi yang sudah baku yang ya, ada dan baku, itu tugas mereka. Jadi mereka mainin lagi tari yang ada gitu, yang ada tidak boleh dikembangkan, karena mereka memiliki tradisi yang ada. Ya, misalnya nih kayak kita nih tari persembahan Bengkulu yang asli kan ada yang musik yang direkam yang sebenarnya panjang ini. Nah, kalau misalnya mereka nggak mau bikin karya nih anak karawitan, harus memainkan musik asli persis kayak gitu seperti gitu. itu. Sedangkan iya, itu kalau karawitan tuh ya itu tadi tari yang sudah ada dan baku. Dan untuk adik-adik, orang tua yang nonton, untuk semua orang tua yang nonton, jangan ragu Bapak Ibu, adik-adik tersayang untuk bergabung, anak-anakku bergabung ke program keahlian seni pertunjukan, ke konsentrasi keahlian seni tari dan juga seni karawitan, musik tradisional Bengkulu, untuk bergabung menjadi agen pelestari budaya yang mana nanti bisa keliling dunia harapannya dengan mempromosikan budaya Bengkulu, bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan juga bisa berwirausaha, entrepreneur, membuka usaha sendiri yang pasti akan sangat menjanjikan. Satu lagi ya, mau sekolah yang asik ya di seni pertunjukan. Nah, untuk mencapai harapan Ibu tadi, apa sih yang bakal Ibu lakukan untuk mencapai harapan Ibu dan juga mengatasi hambatan-hambatan untuk mencapai harapan Ibu tadi? Oke, untuk mengatasi harapan-harapan tadi ya. Yang pertama kami, tim dari seni pertunjukan, guru-gurunya itu akan selalu mereview pembelajaran yang berlangsung. Artinya kami akan selalu selama 1 bulan, setiap bulan kami akan selalu ada pertemuan rutin, evaluasi pembelajaran. Jadi tidak hanya materi yang diajarkan kepada siswa, tapi juga kinerja guru dan juga kualitas peserta didik akan selalu kami evaluasi. Tadi kenapa terkesan julid mungkin guru-gurunya, banyak mau nyinyir atau protektif atau posesif. Yaitu tadi karena kami menjaga kualitas agar harapan tadi yang kami ingin capai itu terwujud. Kalau anak-anaknya sukses, kami pun ikut bangga. Ya, itu nggak akan itu untuk mengatasi hambatan. Terus apalagi nih yang akan dilakukan ya? Harapannya semoga semakin hari siswa-siswi masyarakat makin peduli dengan seni budaya, khususnya seni pertunjukan. Siswa kita makin banyak, anak-anak nggak akan ragu mau masuk ke jurusan seni pertunjukan. Salah satunya kalau kalian bingung mau jadi apa, main aja ke jurusan kami, main aja ke sini nih, main ke SMK 5. Ngapain nih? Ya, ngapain nih sekolahnya? Kami selalu open house ya. Open house nih. Kira-kira adik-adik SMP coba main kalau kuliah sekolah di sana gimana?
Nanti diajarin dari oh gini ya kehidupannya, gini. Kalau bingung mau nonton, tuh nanti kami akan ada gelar karya dari seni pertunjukan. Kita nanti akan promosi di sini kapan tanggal dan tempatnya. Nanti kita akan open house dan juga mudah-mudahan terfasilitasi. Kita akan rencananya akan ghost to school. Ya, Jadi seni pertunjukan dan juga SMK 5 pastinya akan ghost to school ke SMP. Jadi adik-adik yang mau SMP-nya dikunjungi komen di bawah. Komen di bawah. Boleh juga kirim DM ke Instagram @senipertunjukan_SMK5BKL. Nanti tolong ditulis ya editor. Ya, Seni pertunjukan _SMK5BKL ya. Boleh DM atau WA ke ibu berdua, nomornya juga nanti di bawah ini ya. Itu, Bu, datang dong ke sekolah kami. Nah, kami bukan ke sekolah datang bawa brosur doang, bukan. No. Itu kayak sales ibu-ibu nanti ya. Kalau kami datang, insya Allah kita akan ada mini konser. Artinya nanti kakak-kakak di sini yang ganteng-ganteng akan tampil di depan kalian, akan membagikan pelet-peletnya pada kalian untuk datang. Begitu juga nanti akan ada penampilan tari dari dari Ayu-Ayu ini akan tampil. Kami juga nanti akan bawa, kalian bisa nonton. Oh, baru kelas 1 baru setahun udah bisa gini nih. Nah, baru setahun loh, bisa nari seperti ini, udah bisa main musik seperti ini. Karena di seni pertunjukan, di seni tari dan seni karawitan, insya Allah fasilitasnya sudah sangat mendukung untuk program pengembangan kreativitas seni pertunjukan Bengkulu. Pokoknya jangan ragu, jangan takut. Ya, untuk orang tua dan adik-adik pokoknya mau SMP-nya dikunjungin, komen ya SMP mana aja yang bisa kami datangi. Nanti kalau untuk mau konser di sana. tanya-tanya, kalau nggak berani tanya di WA, di DM, nanti tanya langsung waktu Ya. kami ke SMP. Ya, jadi kami harus tahu dulu SMP mana. Bu, main dong ke SMP 19 misalnya. Main, kami mau ke situ. Ada dulu kakak kami. Dia dulu mantan aku, Bu, sekolah di situ gitu ya. Misalnya aku mau lihat dia, Bu. Gitu. Dia udah berubah apa belum mungkin kan ya. Komen ya. Jadi kita akan datang berkunjung ke SMP kan. Kalau kalian nggak komen kita nggak tahu. Jadinya kita menunggu di sekolah aja kedatangan kalian gitu. Yang bisa datang silahkan datang. Yang belum bisa datang kami kunjungi ke SMP-nya. Yuhu. Nah, sekarang yang terakhir, apa sih harapan, motivasi, dan juga pesan-pesan Ibu untuk siswa-siswi SMK Negeri 5, terkhususnya jurusan seni pertunjukan? Ada Boreda dulu nih. Ini balik lagi ke yang Iya, tadi ya. Sebenarnya tadi kan udah diceritakan semua pengalaman guru-guru. Sebenarnya di dalam cerita itu sudah ada motivasi, ada harapan, ada pesan di dalamnya. Mungkin kalau kami sebutkan lagi makin Nanti panjang. boring nanti ya. Tapi itu aja, jangan takut mau jadi apapun pasti bisa gitu. Mau kerja di Indomaret bisa walaupun jurusan seni karawitan misalnya. Seni tari dan seni karawitan itu karena mereka bakat yang mereka miliki, dimanapun mereka berdiri, mereka kerja pasti akan diterima kalau etikanya bagus. Ya. Oh ya, satu lagi ini penting. Bu, aku nggak bisa nari, aku nggak bisa main kereta. Oh, nggak bisa. Di sini bukan tempat untuk hanya yang berbakat. Kita di tempatnya dari belajar, ya. Diajarin dari nol. Ada kakak Mayuri, dia juga nggak bisa nyanyi, akan diajari sampai Murida nanti dia mungkin nyanyi ya. Tapi jangan suruh dia nyanyi, dia co-host di sini nggak apa-apa. Dia nggak bisa nyanyi, tapi nanti akan diajari ya kakak ya. Ya itu tadi harapannya, semoga makin banyak bergabung dan juga benar-benar bergabung dari hati ya. Dan tidak paksaan. Tidak paksaan, bukan karena minat ya gitu. Semoga bergabung di sini dengan bangga. Dan semoga jurusan ini menjadi tambah banyak siswanya. Ya. Lalu ya itu. Tambah solid dan tetap menjadi kebanggaan SMK Negeri 5 Kota Bengkulu. Satu lagi. Apa? Dibuktikan dari orangnya. Kalau orangnya sudah pintar, nah kan bukan orang yang bodoh di seni itu. Ya. Karena mereka ada bakat dan niat itu. Ya. Itu tadi, pokoknya jangan ragu-ragu, mau bisa nggak bisa pasti akan kita bimbing, karena kami bukan cuma gurunya yang ngajar, kakak-kakak keluarga besar seni tari baik itu alumni maupun kakak kelas itu kami bergotong royong untuk mendidik kalian bersama-sama demi mempromosikan budaya Bengkulu. Nah,
jadi itu. Nah, kita sudah berada di ujung podcast kita hari ini. Jangan lupa kalau podcast ini disponsori oleh Kriya Kayu Rotan, Kriya Kayu Tekstil, Desain Komunikasi Visual, Desain Produksi Busana, Seni Pertunjukan, dan juga jurusan animasi. Ibu boleh ya ada itu ada tagline sedikit. Nanti kalau ibu bilang mau sekolah yang asik, kalian jawab di jurusan Seni Pertunjukan. Oh, Oke. mau sekolah asik, ambil jurusan seni pertunjukan, oke? Oke. Nadine aja deh yang bilang. Ya, oke, boleh. Hostnya bilang mau Oke. sekolah yang asik ya. Oke. Mau sekolah yang asik, ambil jurusan Seni Seni pertunjukan. Sekali lagi kurang heboh kayaknya. Oke. Terus, Oke. Mau sekolah yang asik, ambil jurusan seni pertunjukan.